Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawannya, berbicara tentang agama Islam dan berbicara tentang peran perempuan di dalam agama Islam, jelas bagi kita yang coba terus untuk belajar agama Islam akan memahami bahwa di dalam agama Islam perempuan ini memiliki hak-haknya dan setara dengan hak-hak para laki-laki ya. Dia memiliki hak untuk berpendidikan, memiliki hak untuk menentukan karirnya dan lain sebagainya. Tidak ada bahasa intimidasi terhadap kaum perempuan ya. Dan kawan-kawan, kabar menariknya di Amerika Serikat salah satu orang perempuan ya, seorang muslimah, dia membuktikan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada intimidasi terhadap para kaum perempuan. Dia membuktikan dengan cara dia mencalonkan diri sebagai anggota Kongres di Amerika Serikat ya. Dan harapannya dia ini dapat mewakili muslim minoritas yang tertindas di Amerika Serikat, memperjuangkan pembatasan penggunaan senjata perang dan melawan perubahan iklim, kata dia. Nah, menarik sekali karena dia ini adalah seorang perempuan. Nah, jadi seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Ini dia kisah dari Regina Mustafa, calon senator muslimah pertama di Amerika Serikat. Kawan-kawan, Regina Mustafa ini merupakan seorang mu'alaf ya. Dia adalah seorang muslimah pertama yang mencoba mencalonkan diri sebagai anggota Kongres di Amerika Serikat. Ya, dia berdalih bahwa perempuan juga bisa berpolitik, perempuan juga bisa berkarir, perempuan juga bisa berpikir kritis, kata dia. Dia pun berharap dapat mewakili umat muslim yang ada di Amerika Serikat yang selalu ditindas untuk memperjuangkan pembatasan penggunaan senjata ya, dan perang serta melawan perubahan iklim yang ada di Amerika Serikat. Regina Mustafa ini adalah seorang wanita yang berusia 37 tahun dan tinggal di Rochester, Minnesota. Dia ini telah mengumumkan pencalonan dirinya mewakili negara bagian tersebut. Regina Mustafa pindah ke Minnesota 12 tahun yang lalu dari Philadelphia ya. Kawan-kawan, dia ini adalah salah satu dari 8 orang Demokrat yang mencalonkan diri untuk kursi yang dikosongkan oleh Tim Walz ya. Dia mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai gubernur. Jika terpilih, dia ini akan mewakili wanita muslim pertama di Amerika Serikat yang bekerja di lembaga legislatif di tingkat federal ya. Regina Mustafa ini merupakan generasi muda dari politisi Islam selain Ilham Omar dan Abdul El-Sayed ya. Dalam suatu wawancara, dia berkata, "Inspirasi saya ini berasal dari anak-anak. Saya menginginkan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Masa depan di mana mereka dapat dengan bangga mengangkat kepala mereka setinggi-tingginya sebagai muslim di Amerika." Umat Islam di Amerika Serikat telah menghadapi prasangka dan disalahartikan oleh media. Satu-satunya cara kita bisa menghadapi kepalsuan dan kenegatifan adalah menjangkau tetangga kita dan menjadi anggota aktif masyarakat kita, ujar seorang Regina Mustafa. Nah, Mustafa sendiri adalah seorang aktivis ya di komunitas Rochester selama beberapa tahun dan membentuk sebuah kelompok antaragama. Dia ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan yang ada pada masyarakat Amerika Serikat. Jadi itulah kawan-kawan ya, jalan perjuangan yang dipilih oleh seorang Regina Mustafa, di mana ketika Islam selalu dikabarkan negatif oleh media sana, jalan perjuangan untuk kembali menjelaskan citra Islam yang baik adalah jalan politik yang dipilih oleh seorang Regina Mustafa. Dari politik tersebut dia berharap dapat membawa perubahan ya, terutama untuk nasib anak-anak yang ada di Amerika Serikat, baik itu anak-anak yang lahir dari keluarga muslim ataupun non muslim, agar ke depan mereka ini tidak tercemar oleh media-media yang selalu mempropagandakan
hal-hal negatif untuk dikonsumsi oleh publik. Nah, berita-berita negatif tersebut juga tidak memiliki landasan dasar yang kuat. Artinya kalau bahasa hari ini itu bisa disebut sebagai berita hoax ya. Mustafa juga adalah seorang perempuan yang dari dulu dia ini aktif dalam kegiatan-kegiatan aktivisme ya. Dia menyuarakan tentang anti penindasan, anti kekerasan ya, anti kemiskinan. Pada akhirnya dia pun menentukan jalan politiknya untuk berjuang melalui sistem yang ada di Amerika Serikat ya. Nah, dari sistem tersebut ia berharap perubahan-perubahan dapat terjadi, sekaligus ini juga menjadi pembuktian bagi dirinya sebagai wanita muslimah ya. Sebagai seorang muslimah, ia bertarung dalam kancah politik. Ia juga menunjukkan bahwa di agama Islam tidak ada unsur-unsur pengekangan terhadap kaum perempuan atau yang lebih dikenal dengan konsep patriarki ya, di mana perempuan ini hanya dijadikan sebagai sebuah objek dari kaum-kaum yang lain. Perempuan ternyata juga memiliki hak, perempuan juga memiliki kewajiban yang hampir sama dengan seorang laki-laki. Kata seorang Regina Mustafa yang membedakan perempuan dan laki-laki hanyalah jenis kelamin. Selain itu, hak dan kewajibannya hampir semuanya sama. Perempuan juga berhak untuk berpendidikan, perempuan juga berhak untuk menentukan karirnya, dan perempuan pun juga bisa untuk berpolitik, menentukan jalan terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah ya, luar biasa sekali pemikiran dari seorang Regina Mustafa ini, yang hari ini dia terus berjuang membuktikan bahwa perempuan Islam juga memiliki power yang kuat di dalam bidang politik. Kita doakan semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah ya, karena jelas banyak sekali pesaing-pesaing dari Regina Mustafa yang mencoba untuk menjatuhkan Regina Mustafa ini, serta juga memanfaatkan status Regina Mustafa sebagai seorang muslimah untuk dijatuhkan kredibilitasnya sebagai seorang muslim. Kita doakan yang terbaik untuk Regina Mustafa. Dan itu saja ya kawan-kawan, berita yang datang dari Amerika Serikat tentang Regina Mustafa, calon senator yang sekarang sedang berjuang untuk mencalonkan dirinya dan agar bisa terpilih oleh masyarakat di sana. Ya kawan-kawan, itu saja ya kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah perbuatan, ada salah tingkah laku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.